pasien gagal ginjal Down ini melihat temannya yang sudah sekarat. Oke. Ketika saya kenal sama orang ini, misalnya si A, wah dia kok kejet-kejet, Dia sesak drop. napas. Nah, Oke. biasanya pasien ikut drop. Smart Clickers, kalau kita berbicara dengan pasien-pasien sakit apa aja itu, tapi terutama misalnya di sini Ivana lagi ngobrolin tentang pasien gagal ginjal gitu ya. Ada pasien, ada peran yang juga sangat dibutuhkan oleh seorang pasien, dan ini bisa menentukan apakah pasien itu, ini menurut saya ya, apakah pasien itu bisa bertahan lebih lama, apakah pasien itu bisa lebih bahagia, ataukah seperti apa, tergantung dari siapa dan bagaimana pendampingnya juga. Ini penting banget ini pendamping. Ini di sini di studio sudah ada juga para pendamping dari pasien gagal ginjal. Ada kok Erik, Ya. ada Cece Stefani, oke, sama-sama pendamping dari pasien gagal ginjal. Oke, seberapa penting sebenarnya peran dari pendamping ini? Cecenya dulu. Ya penting ya untuk motivasinya dia juga, semangatnya dia juga. Oke. Ya apa ya? Berat nggak sih kerjanya, fungsinya dari pendamping ini gimana nih, Ce? Ya kalau waktu dia down ya Hah? pasti kita bisa mungkin ngangkat dia supaya semangatnya Nah, lebih. down-nya ini biasanya down secara physically atau psikisnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau menjelang HD biasanya kan fisiknya mulai turun. Kalau fisik mungkin bisa kita kenali atau mungkin bukan tidak bukan tidak bermaksud meremehkan sih, tapi kan oke lah bisa ditangani. Kalau psikis, ini kan kadang-kadang gampang-gampang susah nggak sih? Tiap orang Maksudnya, beda ya cara-cara betul. anunya. Kalau sebenarnya suami saya dibiarin sih, maksudnya dia didiemin lah, disendirikan. Jadi jangan terlalu diungsikan dulu. Bukan, maksudnya nggak terlalu Dia butuh sendiri ya. Ya, Kalau butuh ruang tidak, sendiri. Butuh gitu. ruang sendiri. Suami sudah berapa lama, Ce? Menjadi 2 tahun, 2-3 tahun iya, ya. segitu. Oke, jadi Cece juga sudah mendampingi suami sudah cukup lama, sudah tahu berarti artinya karakter dari pasien ini seperti apa. Nah, Ce, mungkin untuk sharing aja buat teman-teman yang lain nih, biasanya yang paling bikin psikisnya down itu apa, Ce? Wah, Kan beda-beda ini kalau setiap pasien gitu ya. Tapi yang sering dialami apa nih, Ce? Mungkin saya kasih masukan ya. ya, Boleh. Gimana? Biasanya psikis dari pasien gagal ginjal Down ini melihat temannya yang sudah sekarat. Oke. Ketika saya kenal sama orang ini, misalnya si A, wah dia kok kejet-kejet, Dia sesak drop. napas. Nah, Oke. biasanya pasien ikut drop. Sebentar kok bisa lihat pasien atau temennya kondisi seperti itu? Apakah ketika HD berpotensi? ketika Kadang, cuti Oh dalam, gitu. kondisi ada itu resiko kadang-kadang begitu waktu ya? di ruang HD bisa kejadian. Atau kita kenal waktu di rumah sakit kan kita saling berkenalan siapa-siapa, terus kita dapat dengar, wah ini meninggal, waduh kita Oke. sedih gitu. Itu dilema kita menyampaikan ke pasien atau tidak. Iya. Itu pengaruh psikis. Oke. Tapi respon tadi kok seperti yang diceritakan kok Erik tadi, di ruang HD itu bisa terjadi yang entah sesak atau apa. Itu memang bagian dari responnya ketika melakukan HD atau karena kondisinya drop. Betul. Seperti itu. Jadi respon dari HD itu bisa kondisi drop. Nah, itu salah satunya. Kemudian banyak faktornya kondisi respon dari pasien. Contoh, kondisi badan dia, apakah dia lagi fit atau tidak saat proses hemodialisa atau cuci darah itu. Nah, itu pengaruh responnya dia. Kemudian ada juga emosi yang juga sih. Kalau dia tiba-tiba misalkan emosi atau itu mengaruh juga. Bisa juga ya. Bisa. Oke. Kalau kok Erik ini berarti mendampingi istri ya, kok ya? Istri sudah berapa lama kok? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Oke. Pemicunya apa kok kalau istri? Pemicunya itu katanya dokter darah tinggi tidak terdeteksi. Jadi kita kira itu dulu GERD, muntah. Awalnya lambung mungkin ya, gangguan lambung atau GERD mungkin gitu ya. Kita minum obat lambung. Oke. Ya, obat lambung. Ternyata kita juga baru tahu. Kita konsumsi obat lambung terus-terusan itu benar juga. Benar. Kita tidak tahu. Obat apapun itu terutama juga yang ini ngaruhnya ke ginjal memang. Kemudian ya. kita ke dokter, dokter juga bilang, oh ini GERD. Nah, ini GERD. Waduh, kok bisa ya? Setelah itu, ya udah kita konsumsi obat GERD secara terus-menerus.
ternyata tiba-tiba kok bengkak semua badannya. Jadi kaki bengkak, muka bengkak, Semua ya? semua bengkak. Semua kan memang nggak bisa mengeluarkan cairan kalau udah kena ginjal itu. Jadi otomatis kan dia di dalam. Nggak bisa Gitu. mengeluarkan cairan, itu Cairan. artinya pipis nggak bisa ya? Untuk awal-awal bisa, Awal-awal tapi bisa. mungkin Ada rasa sakit banget gitu Kak Aceh? Atau gimana? kalau kalau awal-awal? sakitnya kurang tahu ya kan, kita soalnya pendamping juga ya. Cuman memang Mungkin pernah Tidak mengeluh? sakit ya, tapi kok badannya bengkak, karena dia kemudian tidak bisa mual, keluar. mual, nah seperti itu. Nah, Karena ada cairan yang tertahan. ya, Ya, nggak bisa ya. dikeluarkan. saya tidak bisa keluarkan itu. Kemudian kita cek dokter lain lagi, wah ini gejala gagal ginjal. Nah, di situ kita jelek, kok bisa? Gitu. Nah, terus kemudian langsung suruh bawa ke UGD, kita cek UGD, HB sudah 6. Normalnya berapa? Normalnya 9 sampai 12 harusnya. 9 sampai Untuk perempuan 12. ya. Oke. Gitu. Wah, HB kok 6. Jadi lemas terus, Drop lemas ya? terus, jalan nggak kuat. Nah, gitu. Kemudian setelah opname dikatakan dokter bahwa wah kamu harus cuci darah. Nah, masukan dari keluarga, wah jangan cuci darah, kalau kamu sudah cuci darah nggak bisa keluar nih. Gitu, karena sudah cuci darah, langsung cuci darah terus, nggak Harus bisa nerusin. continue begitu. Harus kontinu. Kita tanya ke teman-teman dokter lain, gimana dok? Nah itu ya, kalau kreatin sekian harus cuci darah, nggak bisa ditolong. Akhirnya terpaksa sudah masukkan sana sini ya sudah, kita terpaksa cuci darah. Karena satu-satunya jalan kalau gagal ginjal Cuci sudah darah. stadium 5 harus cuci darah. Fungsi ginjal sudah tidak. Karena sudah tidak berfungsi ginjalnya gitu ya. Betul. Oke. Dan cuci darah itu sendiri atau HD itu sendiri dilakukan rutinnya seperti Rutinnya apa? awalnya seminggu sekali. Awalnya 1 minggu sekali. Oke. Respon pasien ternyata tidak bisa seminggu sekali, masih mual, masih lemas dan sebagainya. Akhirnya seminggu 2 kali. Di sini sebenarnya di Indonesia ya, ini 1 minggu 2 kali. 1 Tapi minggu kalau 2 di kali. luar katanya kan bisa seminggu 3 kali paling Oh minim. gitu. Di luar Ya. bisa lebih sering lagi ya. Ya, memang lebih bagus, lebih sering sebenarnya. Lebih Cuman sering kan- lebih bagus ya. Cuman kalau di Indonesia memang dapatnya ya, mungkin fasilitasnya cuma seminggu 2 Iya, kali. iya, mungkin baru bisa mumpuninya Iya, segitu seminggu gitu dua ya. kali. Oke. Sebagai pendamping ini, apa sih yang paling perlu Ko Erik dan juga C Stefan ini harus punya ini? Maksudnya itu harus disiapkan selalu gitu, selain siaga gitu ya secara mental gitu. Terus gimana nih Kita pengalamannya harus sebagai pendamping? ngikutin pasien ini pergerakannya kemana. Contohnya hasil labnya dia bagaimana. Oh dia HB-nya mulai turun nih. Oke. Nah, kita harus kontrol makanan dia, jangan makan pedas misalnya. Oke, oh pedas nggak boleh ya? Pedas langsung boleh. HB turun. Sedikit atau sama sekali? Harusnya nggak sama boleh? Bisa sekali. mungkin enggak. Oh. Bisa mungkin enggak, jangan pedes. Oke, pedas. Kemudian kita kontrol motivasi dia. Contoh pasien HD itu ada mengalami jenuh. Cuci darah lagi. Iya dong. Cuci darah lagi. Seminggu 2 kali Seminggu 2 soalnya. kali. 4 jam, 5 jam. 5 jam ya. Itu jenuh loh. Kita sebagai Betul. pendamping itu juga iya, jenuh. yang nggak capek. ngerasain ditusuk-tusuk aja istilahnya itu kan datang ke tempat yang sama, Ya. rutinitas yang sama, dengan harapan yang bisa naik turun menurut mereka. Betul. Apalagi mungkin ketika melihat pasien atau teman-teman yang lain ada yang lagi drop gitu, atau justru bisa sebaliknya, misalnya melihat teman yang lain lebih sehatnya lebih cepet banget, mungkin ada nggak sih kayak Ada pasien itu seperti merasa itu. kok aku nggak bisa kayak gitu, itu kan juga bisa kena mental juga ya. Betul. Nah, itu kita motivasi juga. Kita tanya sama pasien itu, kok bisa Iya, sharing kan iya. ilmunya? Yes. Oh begini loh. Nah, Apa nih kok ternyata jawaban yang didapat? Mungkin kadang seperti itu dia kebetulan atau mujizat dia bisa keluar dari cuci darah. tapi ada ya. Ada seperti Ada ya. itu. Jadi Dari dia yang kalau misalnya cuci darah, 1 dia- minggu 2 kali nih misalnya, kemudian menjadi seminggu sekali Betul. gitu, adakah seperti itu Ginjal ya? kan ada 2 macam, ada kronis sama apa gitu ya? kronis sama masih bisa ditangani. Sama yang nggak kronis. Ada istilahnya, saya lupa namanya. Itu memang ada salah satu yang memang bisa keluar dari cuci Ada. darah selesai. Jadi dia fungsi ginjalnya membaik. Nah, kalau fungsi ginjal membaik, ciri-cirinya adalah mungkin sudah mulai air kencing bisa keluar. Oke. Nah, pasien gagal ginjal kan rata-rata tidak kencing. Nah, bagaimana seperti itu ya harus cuci darah, jalan satu-satunya. Sorry. Begitu itu ada rasa pengen kencing tapi tidak bisa dikeluarkan, atau memang tidak ada rasa ingin kencing kalau sudah Anyang-anyangan, keping kencing tapi tidak keluar. Oke. Seperti itu.
Jadi solusinya memang Harus sementara cuci ini darah. memang harus cuci darah Betul. gitu ya. Istrinya kalau Ko Eri juga seminggu masih 2 kali? Seminggu 2 kali. Seminggu Dulu 2 awalnya kali ya? seminggu sekali. Mhm, Cuman mhm, kita lihat hasil lab, mhm, hasil lab tidak kunjung membaik, mhm. terpaksa seminggu 2 kali. Oke, jadi ini usahanya untuk bisa semakin membaik gitu ya. Hmm. Oke, kalau C. Stefani seminggu masih nemenin atau Sama. mendampingi 2 kali ya? Sama 2 kali. Oke. Rata-rata emang 2 kali sih. Mhm. Biasanya yang apa ya, kan tidak semua pasien itu bisa diajak kerja sama dengan baik, Ya. entah itu pola makannya, gaya hidupnya atau apa. Sering menemunya kayak gitu-gitu nggak sih? Sering menemuin, dan istri saya sendiri juga begitu. Jadi di awalnya kita cuci darah, ya, pasien istri cuci darah itu sampai kita catering khusus gagal ginjal. Ada loh, ya, ada ya. Jadi ada dokter maupun rumah sakit yang menyediakan ya. catering khusus gagal ginjal. Jadi diatur pola makan, hari ini berapa gram. Cuman setelah kita evaluasi lebih baik, ya ini bersama teman-teman di komunitas ini kita evaluasi. Ternyata lebih baik makan standar saja itu lebih baik. Tapi sayur, buah masih bisa. Masih bisa. Masih ini Semua ya. boleh. Semua boleh Semua ya, boleh. tetap ada takarannya ya. Betul. Dan sekali lagi ini mematahkan stigma atau mematahkan ini ya, yang katanya doktrinnya nggak boleh boleh kena sayur buah, dan nggak boleh sayur, nggak boleh buah, nggak boleh air sama sekali atau istilahnya ternyata nggak seperti Dibatasin, itu ya. ya kan? Semuanya boleh, semuanya bisa asal ada aturannya, Ada semua aturannya, terbatas betul. gitu ya. Tergantung Oke. Semua nggak labnya boleh ya, hasil lab juga Hasil lab. harus dicek terus kan, harus tahu rutin. Betul, ngeceknya. rekam medisnya seperti apa Betul, gitu ya. betul. Apa sih Ko Erik yang pengen disampaikan buat teman-teman yang mungkin sekarang ini juga Smart Clickers sebagai pasien ataupun sebagai pendamping? Ini karena posisi pendamping ini bener-bener sangat penting nih Smart Clickers. Ya, jadi kita sebagai pendamping harus tetap memberikan semangat ke pasien. Kalaupun misalnya pasien down, kita tetap harus bisa gimana caranya pasien ini supaya mau berusaha, mau tetap cuci darah. Karena pasien itu mengalami jenuh. Aduh, besok cuci darah lagi, kok cepet ya waktu. Ya. Aduh, aku jenuh, cuci darahku 4 jam aja. Padahal itu kurang benar. Harusnya paling nggak kita minimal cuci darah itu 5 jam. 5 Betul. jam. Kadang memang soalnya di rumah sakit beberapa, wis 4 jam aja gitu. Nah, Oke. sebenarnya Sayang sebenarnya. ya nggak boleh sih, paling nggak Sebenarnya kurang minim baik tuh, ya. 5 jam. C, ini kan tidak hanya pasien yang bisa jenuh, ya kan? Tidak hanya pasien yang naik turun emosinya, pendamping juga manusia, Betul. gitu ya. Pernah nggak ngalamin yang namanya, aduh, gitu emosinya kayak gitu, terus gimana caranya, C? Healing. Ya udah, aku hilang dulu ya. Ya, tapi memang pasti pernah merasakan ya, namanya Iya. mendampingi gitu ya, sisi manusiawi pasti muncul ya, atau naik turun juga semangat atau mentalnya ketika melihat pasien-pasien yang lain, entah ada yang turun begitu ya. Ya. Jadi solusinya karena pendamping ini harus jauh lebih sehat daripada pasiennya. Iya kan, bener kan? Iya. Pendamping ini harus jauh lebih sehat mental dan semuanya loh. Betul. Karena Nah, mendampingi, ini tips juga ya. Gimana, Contohnya Kak? pasien gagal ginjal, kamu jangan banyak gerak. Nah, jadi istirahat di rumah. Oke. Nah, itu kurang benar. kurang benar, yang benar? Kita edukasi ke pendamping, ke pasien. Kayak istri saya, ayo kamu nggak olahraga pagi ta, jemur, jalan sehat. Tiap minggu seperti kami ya. Kebetulan saya kenal sama C. Stefani ini. Kita tiap minggu kadang jalan-jalan bareng. Car Free Day kek atau jogging atau ke tipis-tipis mall. gitu. Di Nge-mall mall. itu cocok. Iya, cocok. Setuju saya. Refreshing buat pasien ini. Betul, Pasien betul. dan pendamping Pendamping. sama-sama. Dua-duanya. Kita kumpul bareng, makan bareng. Betul, kan ada aktivitas jalan, Ya. jalan sehatnya, bergeraknya, terus juga refresh juga, itu penting Ya. banget. Target untuk pasien seperti istri saya itu sehari 5.000 langkah. Oh. Minim paling nggak Minim. kalau bisa 5.000 5.000 langkah. Oh gitu ya. Padahal kan kalau lihat teman-teman yang lain ya, yang senior-senior, waduh kamu jangan banyak gerak, istirahat aja. Iya. Padahal itu nggak baik. Kenapa? Mereka ini akan mengalami fase lemah tulang. Jadi Jantung juga akhirnya kan Ya. tidak Mm-mm. terkontrol Nggak kuat dengan juga. baik ya. Padahal Karena- proses HD itu butuh Keseimbangan banyak fisik ya. yang bagus. Iya. banget gitu. Kan tarik berapa? Jadi di mesin cuci darah itu kita ada ditarik berapa? Kecepatannya. Kecepatan. tarik. Oke, Kemudian
air yang mau dibuang ini berapa. Nah kalau fisiknya lemes, itu mau tarik berapapun Nggak kuat, drop ya. nggak bisa. Dengan bergabung di HGM ya, Hidup Ginjal Ya. Muda, komunitas yang memang benar-benar menginspirasi dan benar-benar sangat, saya pikir sangat positif sekali untuk pasien, untuk pendamping dan semuanya gitu ya. Nah, apa sih yang paling didapatkan ketika sudah bergabung di HGM? Karena kan ketemu dengan banyak sekali pendamping-pendamping yang lain gitu kan. Apa nih yang paling dirasa, yang didapat? Yang pertama itu pengalaman. Oh begini ya, kita baru tahu. Yang kedua itu teman. Nangannya Ya. pasien, mendampingi pasien yang macam-macam kan mereka kan. Ya. Ketiga ini bagi pasien itu dia punya motivasi. Ternyata yang ngalamin ini bukan saya aja Bukan loh. saya aja, oke. Ternyata yang Paling- sehat ini bukan orang-orang seperti ini loh yang sehat. Gitu. Kemudian 4 ini dokter. Kita bisa sharing, dokter kita punya kendala ini, dokter apa? Dokternya juga nggak pelit ilmu kan ya di grup ya. Ya. Betul. Kemudian yang kelima itu kita tahu obat penanganan ini kok terjadi seperti ini apa. Oke. Karena kenapa? Kita kan terlambat kalau tanya ke dokter, ke UGD. Iya dong. Langsung tanya di Kelamaan. grup, Ini langsung. saya Dan punya proses- masalah ini. Iya. Di grup langsung respon, cepetan minum ini. Jadi saling pertolongan pertama. Saling saling membantu. menguatkan, saling membantu gitu ya. Betul. Kalau C. Stefani apa nih yang dirasa paling oke nih, ternyata bagus banget ketika memutuskan untuk gabung di HGM juga sebagai sebagai pendamping. Ya komunitas ya paling nggak ya. Pokoknya punya temen banyak, paling nggak bisa untuk sharing apa itu kan ya bagus lah. Sekali lagi tidak merasa sendiri ya. Ya, nggak merasa sendiri yang pasti. Pasien tidak merasa sendiri, pendamping pun tidak merasa sendiri karena dari beberapa cerita yang ada sebagai pendamping pun gitu ya kan, ada juga naik turunnya mental, sempat merasa kok sial banget sih harus Ya. yang menemui hal yang begini. Betul, betul. Ternyata masih banyak juga Smart Banyak. Clickers, teman-teman pendamping di luar sana, teman-teman yang juga harus berkuat jasmani dan rohaninya untuk mendampingi orang-orang tersayangnya begitu ya. Dan beruntungnya pasien-pasien yang mempunyai pendamping-pendamping hebat seperti Ko Erik dan juga C. Stefani, karena memang ini butuh kerjasama yang sangat baik sekali. Ya. Tapi idenya tadi keren banget, C, nge-mall ya sambil Nge-mall. jalan, itu sehat lahir batin sudah. Ya. Pasien maupun pendamping dua-duanya. Betul, pasien ataupun pendamping tuh dua-duanya. Katanya kan begini, mall itu kan hiburannya untuk para cewek, sedangkan isinya mall kan hiburannya para cowok, bener kan? Ya. Isinya mall apa cewek kan? Ya. Intinya semuanya saling menyenangkan, isinya semuanya saling berkolaborasi gitu ya. Jadi gagal ginjal ini bukan akhir dari hidup. Yes, Perlakukan mereka ini seperti orang biasa. normal. oke, Orang normal. Yang rusak kan cuma ginjalnya. setuju. Tapi fisik mereka, jiwa mereka masih Semua normal. masih normal. Oke. Ditangani dan didampingi pendamping yang keren-keren, punya wawasan yang bagus juga. Niscaya juga semuanya pasti akan Iya. lebih baik. Semuanya akan lebih bersemangat untuk sehat. Yang terpenting di sini semangat untuk sehat dulu ya. Iya. Oke, C, mungkin ada yang pengen disampaikan mungkin buat teman-teman yang lagi nonton. Apa ya? Sebagai pendamping loh, boleh curhat dikit-dikit apa nih yang pengen disampaikan nih, C? Tipsnya mungkin jadi pendamping. Tips jadi pendamping mungkin selama ini kan Cici kan udah mendampingi cukup lama gitu. Apa sih yang pengen disampaikan? Boleh. diwakilin aja. Oke, suara hatinya diwakilin ke Erik, boleh kok. Gimana kok? Perlakukan mereka seperti Orang manusia normal. pada Betul. umumnya gitu ya. Yang gagal cuman ginjalnya aja, organ tubuh yang lainnya tetap bisa berfungsi dengan baik kalau kita perlakukan juga dengan sangat baik pastinya. Terima kasih ya Kak Erik ya. Terima kasih C. banyak. Stefani terima kasih. Sama-sama, terima Sehat kasih. selalu, harus tetap sehat dan jauh lebih bahagia karena pasien yang didampingi membutuhkan Anda ini pastinya ya. Benar sekali. Terima kasih. Sehat selalu, terima kasih. Thank you, ya. Smart Geekers ini penting banget untuk Anda sebagai pendamping. Jadi jangan lupa untuk disebar sebanyak-banyaknya supaya pendamping-pendamping di luar jauh lebih sehat, jauh lebih bersemangat, yang nantinya harapannya pastinya juga akan jauh lebih cepat untuk sehat. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.